خصوصا سيدنا الإمام عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وأوصنا وفروهم وبالحبوب الأئمة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم والذين حاضرين خاصة أمواتنا وأمتكم وأموات المسلمين عامة أن ذلك بشر أبناء المغفرة أن الله سبحانه وتعالى يمرنا علمنا يعلمنا الذي وقعنا يرزق العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل على هذه النية وكل صالحة جامعة شاملة وخيرات الدنيا والآخرة فيها لكل شر جالبة لكل خير وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله وأجمل خلق الله وأفضل خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته وقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat semua yang hadir, ikhwanana hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat baik zahir maupun batin. Nikmat yang dirasa oleh jasmani, nikmat yang dirasa oleh rohani, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat duniawi, nikmat ukhrawi. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut dan menggunakannya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan majelis kita yang alhamdulillah di setiap Jumat malam Sabtu kita membahas syama'il atau sifat-sifat kepribadian, akhlak, kebiasaan, pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang insyaallah menambah akan kita mengenal beliau, menambah akan kecintaan kepada beliau dan insyaallah menuju kepada kesempurnaan mutaba'ah, kesempurnaan mengikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kemuliaan yang tertinggi. Ya, karamat yang paling mulia, karamat yang paling istimewa, melebihi dari semua keramat-keramat yang lain. Yang kadang-kadang orang memahami keramat itu adalah terbang,
jalan di atas air, menghilang, dan lain sebagainya. Keramat-keramat itu bisa jadi nikmat, bisa jadi istidraj. Ya, bisa jadi tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang itu. Tapi bisa jadi juga awal dari istidraj. Tapi berbeda dengan kemuliaan karamah mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tambah dekat dengan Rasulullah tambah mulia, tambah dekat dengan Rasulullah tambah aman, tambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bergantung berada di bawah naungan penjagaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan majelis yang sebelumnya telah kita sampaikan tentang bab duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin sudah kita jelaskan, di antara yang disebut di dalam bab ini 3 hadis. Hadis pertama, Rasulullah duduk kurfusa. Duduk kurfusa, yaitu duduk di atas pantat beliau, ya, dan pahanya menyentuh kepada perutnya, ya, kayak ihtiba gitu. Cuman kurfusa langsung dengan tangan. Ya, semisal kita sebutkan kemarin sunnah iftirash semuanya kecuali duduk sebelum salam. Kalau duduk sebelum salam baru tawarruk. Pahamin? Saya tidak bilang duduk tahiyat akhir,
tetapi duduk sebelum salam. Jadi kalau duduk tahiyat akhir tapi nggak langsung salam, maka tetap sunnah duduk kayak tahiyat awal. Sekali lagi, saya bilang kesunahan tawarruk tadi atau duduk tahiyat akhir itu duduk ketika akan salam. Kalau nggak akan salam, tetap sunnah duduk iftirash, duduk kayak tahiyat awal. Meskipun itu tahiyat akhir. Gimana meskipun tahiyat akhir tapi nggak duduk tawarruk? Semisal kau sholat subuh nggak kunut, nanti kau niat mau sujud sahwi, maka sebelum sujud sahwi ketika tahiyat, maka sunnah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Setelah sujud sahwi dekat sama salam, baru duduk kayak tahiyat akhir. Maka duduk tahiyat akhir itu disunahkan duduk yang langsung salam. Bukan masalah tahiyatnya awal atau akhirnya, tapi dekat sama salam apa? 3. Maka semisal makmum yang masbuk, makmum yang kurang 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat dan lain sebagainya, tidak berbuat hal-hal yang aneh, sebagian ulama mengambil dalil summa afiqu min haitsu afadhan nas. Kemudian kalian ifadhahlah seperti manusia ifadhah. Maksudnya kalau orang udah pikir-pikirlah. Itu ayat itu sebetulnya untuk orang-orang haji. Kalau udah bubar dari Arafah ya udah bubar lah. Kalau udah orang sampai Muzdalifah ya kalian juga sampai Muzdalifah. Orang bubar dari Muzdalifah ke Mina, kalian berangkat juga lah ke Mina. Tapi secara umumnya ikutilah mayoritas orang. Jangan tampil beda. Tampil beda itu apa? Penyakit yang bisa mengantarkan kepada kesombongan. Mengantarkan sama kesombongan. Hati-hati, bukannya nggak boleh berbeda, bukan. Tapi seringkali perbedaan yang mencolok menjadikan dia lebih naudzubillah sombong,
angkuh sama orang lain. Tengok dulu kiai-kiai kadang-kadang ya alimnya masya Allah tapi biasa saja sama masyarakat. Enak-enak aja, nggak ada tampil beda, tidak ada eksklusif, nggak ada kemudian macam-macam lah, baik di dalam pakaian, dalam sikap, di dalam senyum sama orang, di dalam ngobrol sama orang, enak, biasa saja. Dan demikianlah sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi di pasar diajak ngomong sama ibu-ibu, Nabi dengarkan. Kadang ada jariah itu anak kecil perempuan minta dibantu sama Nabi. Kadang-kadang ada jariah, ada seorang budak perempuan, dia minta tolong sama Nabi di pasar, ditolong sama Nabi, biasa saja. Gimana sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya yang sangat luar biasa, santai, tidak tampil beda dan lain sebagainya. Ini diantara akhlak mulia, sering kita sebutkan, seorang badui masuk ke dalam masjid Nabi, dia mengatakan, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Artinya, tidak ada Nabi duduk khusus, Nabi ada tempat khusus, Nabi ada kursi istimewa yang biasa. Sehingga orang masuk masjid dia kepingin tahu ini jumpa dengan Muhammad, Nabi, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Jangan biasa saja Nabi. Dengan para sahabat yang lain juga demikian. Kesederhanaan adalah di antara sifat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkuat di dalam hati kita akhlakul karimah insyaallah. Dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak busuk, akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya. Bab ma jaa fi tidhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas riwayat-riwayat yang datang dalam ittikah. Ittikah itu sandaran satu kaki satu tangan. Sandaran satu tangan ini. Orang Arab biasanya suka ya sandaran-sandaran ini. Jadi kalau duduk-duduk orang Arab ada sandarannya. Apakah tangan kanan ataukah tangan kiri? Nah, Nabi juga demikian, kadang-kadang beliau duduk semisal itu. Qala ilaihi qala hadatsana Abbas bin Muhammad Ad-Darwi Al-Baghdadi qala hadatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah makruf sahabat beliau yang beliau menyebut dirinya adalah atikun Nabi, orang yang dimerdekakan oleh Nabi. Orang yang dimerdekakan oleh Nabi. Atikun. Jabir bin Samurah ini dekat sama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya Jabir bin Samurah itu saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jabir bin Samurah punya ibu. Ibunya Jabir bin Samurah itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Masih ada kerabat hubungan sama Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas masih hubungan kerabat Nabi dari ibunya Nabi. Ibunya Nabi. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas disebut Nabi dipanggil Khol. Khol itu paman dari keluarga ibunya. Nabi pernah membanggakan Sayyidina Sa'ad. Beliau mengatakan, "Ada khali. Falyuri kullu mri'in khal." Ini pamanku. Ada di antara kalian yang bisa membanggakan, tampakkan siapa pamannya kalian. Nabi membanggakan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara 10 yang mana? Adapun Simak bin Harb adalah seorang tabi'in,
soleh, nampak beberapa keramat di tangannya beliau. Ya, tapi demikianlah ya para ulama ya. Disebutkan Sayyidina Imam Abu Hurairah tidak, Sayyidina Imam Bukhari, Sayyidina Imam Bukhari tidak mau memasukkan hadis yang ada di dalamnya Simak bin Harb. Padahal beliau wali, keramat, soleh. Tapi ya ahli hadis ya, ahli hadis menunjukkan bahwa kenapa kok Imam Bukhari kok nggak memasukkan hadisnya Simak bin Harb? Kalau disebutkan Sayyidina Imam Simak bin Harb itu soleh, tapi hafalannya kurang kuat. Hafalannya kurang kuat sehingga Imam Bukhari tidak menerima. Kalau ada hadis dari Simak bin Harb dipinggirkan, nggak dimasukkan ke dalam hadisnya Bukhari. Padahal wali, soleh, tabiin luar biasa. Tabiin generasi kedua atau ketiga. Sebelum beliau wafat, sebelum Imam Syafi'i lahir, beliau wafat tahun 123 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Orang soleh. Beliau pernah mengatakan adraktu samani nasohabiyah. Aku mendapati 80 sahabat. Katanya Simak bin Harb. 80 sahabat. Suatu saat mataku buta. Mataku buta. Sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Dokter sudah angkat tangan. Terus beliau berkata dalam hatinya, aku mengenal 80 sahabat. Kenapa aku nggak tawassul sama mereka? Maka satu malam beliau sholat malam berdoa kepada Allah tawassul dengan 80 sahabat yang beliau pernah jumpa dengannya untuk dikembalikannya mata beliau. Tertidur beliau, bangun melek sebelum subuh, udah melek matanya beliau. Ya keramat ya ini ya. Beda keramat. Tapi sudah keramat kayak gitu ya. Imam Bukhari gak mau nerima. Coba ya, istilahnya amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Bukan kok kerendahin orang. Imam Bukhari berpandangan karena Simak bin Harb hafalannya kurang kuat, sehingga zaman dulu nggak ada buku-bukuan, nggak ada buku, ya kan? Zaman dulu sedikit tulisan, sedikit catatan-catatan itu sangat minim sekali zaman dulu. Dulu Al-Quran, hadis atau apa ditulisnya di tulang-tulang, nulisnya di pelepah kurma, ditulisnya kayak gitu lah. Udah cara nulisnya repot, Gak disebutkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kalau belajar itu disebutkan rumahnya Imam Syafi'i dekat kota Mina. Kalau mau berangkat ke Mekah, beliau itu minimal gotong 2 karung. Apa isinya 2 karung itu? Tulang-tulang kering. Untuk apa? Untuk nulis. Nulis di tulang. Coba bayangin ya, orang dulu itu repotnya apa ya? Kita orang sekarang buku aja udah gampang, ada yang bawa ya kayak. Walhasil himmah orang-orang dulu. Orang dulu itu punya semangat himmah luar biasa. Kita pernah dapetin syarahnya kitab Minhaj. Syarah kitab Minhaj itu kitab fikih yang jadi rujukan madzhab Syafi'i. Ya, disyarahin sama ibu-ibu dari Doan. Dari Doan itu dari pedalaman Hadramut. Sampai disebutkan disyarahin jadi 14 jilid. 14 jilid. Di akhirnya beliau menulis ungkapan, maafkanlah penulis syarah kitab Minhaj ini, karena aku nulis kitab syarah kitab Minhaj ini dalam keadaan hamil. Karena aku nulis dalam keadaan hamil. Ibu-ibu nulis dalam keadaan hamil. Jadi syarah kan? Masya Allah ya. Orang dulu itu semangatnya luar biasa. Khususnya dalam menuntut ilmu, memuliakan ilmu. Maka ini tadi kita sampaikan bicara tentang gimana ulama-ulama dulu itu sampai keramatnya tabi'in pun tidak mempengaruhi akan keteguhan di dalam memilah-milah dan juga memilih tentang amanah ilmiah.
amanah ilmiah. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu orang nengok penampilan. Orang nengok penampilan. Kalau penampilannya gagah dianggap alim, padahal tong kosong nyaring bunyinya, ya kan ya? Tong kosong nyaring bunyinya, ya. Mohon maaf kalau Anda mengetahui Syekh Yasin Al-Fadani, nggak nganggep sama sekali ya. Syekh Yasin Al-Fadani biasa orangnya. Abah kita pernah cerita terakhir waktu datang ke apa itu di Jawa Tengah waktu apa itu Muktamar NU. Beliau datang lebih awal. Bansernya tidak kenal sama beliau. Jadi datang masih nggak boleh masuk. Masih nggak boleh masuk karena datangnya lebih awal. Padahal tamu istimewa. Ya karena beliau datang nggak boleh masuk, enak saja. Beliau kemudian di depan masjid di alun-alun minum kopi. Karena di Jawa kan ada alun-alun, maksudnya alun-alun itu lapangan sampingnya masjid. Minum kopi di situ. Sambil ngerokok karena beliau merokok bahasanya. Saya Yasin. Walhasil di sana orang kalau nggak pernah tahu beliau kaget-kaget. Dan demikianlah kita ketahui gimana ulama-ulama dulu. Yang terakhir aja mungkin yang sebagian mungkin tahu ya, sosok ulama yang biasa-biasa saja menanggung Kiai Sahal Mahfud. Aceh tadi. Kiai Sahal Mahfud itu karangannya puluhan karangan dalam bahasa Arab. Alimnya luar biasa. Tapi modelnya kayak orang kampung, orang sawah kayak gitu. Walhasil kita sampaikan bukan permasalahan penampilan, bukan permasalahan pakaian, bukan permasalahan, tapi memang bobotnya memang luar biasa ulama-ulama dulu. Nah ini tadi kita berbicara tentang gimana para ulama-ulama dulu itu berbicara tentang amanah ilmiah, sehingga Sayyidina Imam Bukhari tidak menerima riwayatnya Sayyidina Simak bin Harb, padahal beliau ulama warok, soleh, keramat, matanya buta, tawassul sama 80 sahabat yang beliau pernah jumpai melek lagi. Katanya ya, padahal sudah dokter semuanya angkat tangan. Walhasil ini tadi kita sampaikan tentang Sayyidina Simak bin Harb. Dan juga tentang masalah tawassul segala macam udah ma'ruf ya. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sebuah ajaran yang memang dibenarkan. Maka sebuah kejahatan besar kalau orang menyamakan antara tawassul dengan aulia disamakan dengan nyembah berhala. Kejahatan luar biasa itu. Orang tawassul itu adalah cinta. Tawassul itu adalah penghormatan kepada orang soleh. Tawassul itu adalah pengakuan akan kedekatan orang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok disamakan pula dengan orang kafir yang menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda karena orang kafir menyembah berhala. Sesembahan mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tawassul itu adalah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mencintai sholihin. Dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata Jabir bin Samurah, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian, Nabi ittikaf itu bersandar tadi ya. Ala wisadatin, atas bantal, ala yasarihi, di kirinya Nabi. Jadi ittikafnya Nabi atau bersandarannya Nabi di tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri. Di atas wisadah atau bantal. Qala haddatsana Humayd wa bihi qala haddatsana Humayd bin Mas'adah. Qala haddatsana Bashar bin Mufaddal. Qala haddatsana Al-Jariri
An Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Abdurrahman bin Abi Bakrah. Bapaknya Abi Bakrah yang sahabat. Anaknya tabi'in. Namanya Abdurrahman. Abi Bakrah ini seorang sahabat yang punya anak banyak. Disebutkan anaknya Abi Bakrah tidak kurang dari 40 orang. Anaknya saja, anak kandungnya tidak kurang dari 40 orang. Ya. Abi Bakrah masuk Islam di Taif. Di akhir-akhir hayatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi dari bapaknya Abdurrahman yaitu Abi Bakrah. Qala berkata Abi atau Abu Bakrahnya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa hadithukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beri petunjuk dengan dosa besar paling besar? Bi akbaril kabair. Kabair dosa besar, akbar paling besar-besarnya dosa besar. Maukah kalian memberi petunjuk akan paling besarnya dosa-dosa besar? Qalu berkata mereka sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala Nabi bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan, arti menyekutukan Allah ini adalah syirkul akbar, syirik yang terbesar. Maka tidak bisa diartikan syirik kecil, syirik samar. Syirik samar itu apa? Ya, ingin dipuji orang. Itu juga dosa, tapi tidak masuk di dalam. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Allah menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang iman mereka tidak tercampur dengan kedzaliman, tidak tercampur dengan ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan dari Allah, wa hum muhtadun, dan mereka diberi petunjuk oleh Allah. Syaqqa dzalika ala nufusi sahabat. Ayat ini turun kemudian beratlah di hatinya para sahabat. Berat itu. Kenapa berat? Mereka tanya satu soal, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim? Mana kita yang enggak pernah zalim ya Rasulullah? Tadi ayatnya orang-orang yang beriman dan tidak tercampur dengan menzalimi. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Ya. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, siapa kami yang enggak zalim ya Rasulullah? Enggak masuklah kami ayat itu ya Rasulullah. Nabi bersabda, "Laisa dzalik, bukan hal itu." Kemudian Nabi membaca ayat, ya wa in qala Luqman libnihi wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, kupesankan kepadamu, ya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang agung. Maka yang dimaksud zalim sini adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah itu adalah pengakuan ketuhanan selain Allah. Pengakuan ketuhanan selain Allah. Apakah dipertuhankan ataukah tidak dipertuhankan, tapi mengakui istiqlal, kesendirian di dalam kekuatan, itu namanya syirik. Kalau dia mengakui adanya kekuatan, tapi kekuatan itu dititipkan oleh Allah kepada dia, maka tidak termasuk syirik. Bisa dibedakan ya?
Umpamanya Anda meyakini sebuah benda ini memiliki kekuatan. Kekuatan ini adalah kekuatan dengan dirinya dia sendiri memang memiliki kekuatan. Maka ini syirik. Tapi kalau Anda meyakini adanya kekuatan, tapi kekuatan itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan oleh Allah pada benda tersebut, maka ini tidak menjadi syirik, tapi kesalahan kalau tidak sesuai dengan hukum syariat. Kesalahan kalau tidak sesuai dengan hukum syariat. Ya, semisal umpamanya meyakini keris, meyakini benda-benda tertentu, meyakini ada kayak gitu, Pak. Yang semisal itu tidak sampai syirik, Pak. Kalau dia meyakini ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah dalam benda tersebut. Ya, berbeda kalau dia meyakini adanya kekuatan sendiri yang dimiliki oleh keris, yang dimiliki oleh benda pusaka, yang dimiliki oleh itu baru itu syirik. Tapi kalau dia meyakini kekuatan ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hal itu tidak dibenarkan dalam hukum syariat. Kenapa tidak dibenarkan? Ya dalam hukum syariat tidak menjadikan kemudian benda-benda itu menjadi lebih bernilai kecuali kalau ada dasar agama. Semisal berkahnya orang solehin, semisal berkahnya para nabi, berkahnya para nabi, sehingga cerita di mana inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut, tanda kekuasaan Talut diridhoi oleh Allah adalah didatangkan tabut. Apa tabut? Peti di zaman Bani Israil. Di dalam peti itu ada baju-baju Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa, ada sandal Nabi Harun. Tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Berarti benda-benda tersebut berkah. Kenapa? Karena bekas-bekas dipakai sama Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh syariat. Tapi yang tidak diridhoi oleh syariat, kenapa ini kok keris, ini kok kemudian sakti? Iya, karena setelah tenggelam di laut selatan dan disimpan sama Nyi Roro Kidul dan macam-macam, tidak ada hukum syariat yang membenarkan akan hal tersebut. Kekuatan-kekuatan semisal itu, kalaupun ada, itu kekuatan dari jin, kekuatan dari bukan kekuatan yang berhukum atas dasar syariat. Ya. Apakah kafir? Syirik? Tidak, tapi salah. Salah, dosa. Dosa. Enggak syirik berarti. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dibedakannya antara menyekutukan Allah seakan-akan ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, atau kekuatan yang menyendiri tanpa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu masalah ini dibahas di dalam tauhid tentang masalah sabab musabab. Sabab musabab dalam bab tauhid. Dibahas akidah tentang Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah makanan mengenyangkan, minuman menyegarkan. Pisau melukai, itu dibahas dalam tauhid. Orang yang mengatakan bahwa makanan itu mengenyangkan dengan zatnya, minuman itu menyegarkan dengan zatnya, pisau itu melukai dengan zatnya, maka ini disebut syirik, menyekutukan Allah. Tapi kalau dia berkeyakinan makanan ini memiliki kekuatan yang dititipkan oleh Allah untuk mengenyangkan, minuman ini diberi oleh Allah kekuatan untuk menyegarkan. Allah ya. Maka inilah faham yang benar, faham ya, sehingga bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengenyangkan dengan makanan itu,
Dan bisa saja Allah tidak mengenyangkan dengan makanan ini. Ada orang Pak makan 2 suap kenyang. Ada orang makan 3 suap kenyang. Ada orang makan 2 bungkus nasi padang nggak kenyang-kenyang. Yang memberi kenyang adalah Allah, bukan makanan. Nah, memang normalnya makanan mengenyangkan, normalnya. Tapi bicara secara hukum tauhid, misalnya itu hakikatnya. Kalau umpamanya seseorang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenyangkannya, menyegarkannya minuman, disebutkan pembunuh anaknya Sayyidina Husain yang bunuh Ali Asghar, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain. Ya, waktu di perang Karbala, beliau punya semua anak-anaknya meninggal dunia, ponakannya meninggal dunia semuanya dibantai. Bukan perang Karbala itu, pembantaian. Orang nyebut karena perang Karbala. Perang itu adalah sesuatu yang seimbang. Seimbang perang. Tadi ini 70 orang keluarganya Nabi diserang oleh 12.000. 12.000. Ini bukan perang itu, pembantaian. Di antaranya putra Sayyidina Husain ada yang bayi namanya Ali Asghar. Ali Akbar udah meninggal dunia, Ali yang lebih besar meninggal dunia di awal-awal Karbala. Ali Ausat itu Ali Zainal Abidin, satu-satunya cucu Nabi yang selamat karena beliau sakit di dalam kemah, nggak ikut perang. Satu-satunya. Ali Asghar masih bayi, dia kehausan karena sudah beberapa hari nggak minum dan air juga sudah habis. Maka Sayyidina Husain sampai mengangkat itu bayi, diomongkan sama semua pasukan-pasukannya. Kalaulah kalian tidak punya iman, tidakkah kalian memiliki rahmat dan kasih sayang supaya boleh minumnya anak kecil bayi ini? Minumnya anak kecil. Ditombak sama satu orang masih kecil. Ditombak sama satu orang yang celaka, langsung kena dan meninggal dunia. Didoakan Sayyidina Husain, dia akan haus selama-lamanya. Maka dia minum sampai perutnya kembung sampai pecah. Dan tidak seger-seger minum. Dia seger dari minum. Padahal dia sudah minum terlalu haus, terasa haus. Ya, di antara keramatnya Sayyidina Husain Ali bin Abi. Tadi kita sampai bicara apa ini kita? Sampai ke sini tadi. Tadi tentang masalah syirik ya. Tentang masalah syirik. Ya, yang dimaksud syirik di sini adalah menyekutukan Allah, meyakini adanya Tuhan selain Allah. Ya. Maka tidak gampang-gampang orang bilang syirik, Pak. Sikit-sikit syirik. Gak boleh kayak gitu. Itu ya. Maka bahkan tidak jarang sebagian ulama-ulama kita, kesalahannya masyarakat awam pun masih tetap diarahkan kepada kebaikan. Kenapa? Karena kita dakwahnya, khususnya dakwah, katanya dulu itu dakwah ulama-ulama dulu itu kan merangkul, ya, bukan memukul. Dakwahnya ulama-ulama dulu itu meluruskan, bukan kemudian membantai, bukan menyalah-nyalahkan, meluruskan. Ya, sampai saya pernah dengar seorang ulama yang mengatakan tentang orang yang meletakkan atau membuang kepala sapi ke laut selatan. Ya kalau kita sih berpikir ya salah. Mestinya salah, hampir sayanglah kepala kok dibuangnya. Tapi dia mengatakan, anggap aja kasih makan sama ikan-ikan di laut. Anggap aja kasih makan sama ikan di laut. Apa bedanya kasih ikan? Ya orang syukur, dia syukur. Tinggal kita meluruskan niatnya mereka. Meluruskan niat. Ya. Maka ini tadi kita sampaikan tentang tugas dakwah untuk supaya mengarahkan masyarakat yang terbaik, bukan gampang-gampang mensyirik-syirikkan masyarakat. Apalagi sesuatu yang masih memungkinkan untuk dimaafkan secara hukum syariat. Tapi sekarang Pak,
orang gampang saja kadang mohon maaf urusan makanan tahlil aja sampai syirik. Urusan makanan tahlil syirik. Makanan haram, makanan bid'ah dan lain sebagainya. Ya Allah. Orang sedekah. Orang yang bikin kehormatan, dan lain sebagainya. Maka di sini supaya kita ekstra hati-hati memahami arti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyekutukan Allah, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampunkan dosa syirik. Tapi Allah mengampunkan dosa di bawah syirik, menyekutukan Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan syirik itu adalah antattakhidha lillahi nidda. Kau menjadikan lawan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas urusannya adalah ketuhanan. Urusannya adalah pengakuan akan sebuah kekuatan yang mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Bukan artinya itu hanya sekedar tadi kita sampaikan pemahaman masyarakat yang perlu diluruskan sedikit, dan lain sebagainya. Dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Dosa besar. Dosa paling besar setelah musyrik. Durhaka sama Qala berkata Abi Bakrah tadi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Nabi waktu berbicara tersebut muttaqi itu sandaran ini. Jadi Nabi bersabdanya, maukah kalian aku tunjukkan dosa-dosa besar sambil sandaran. Setelah Nabi bersabda uququl walidain, dua ini tadi, musyrik dan durhaka kepada orang tua, kemudian Nabi duduk. Qala, Nabi duduk, wa syahadatul zur atau qauluz zur, atau dalam riwayat qauluz zur, saksi palsu diulang-ulang oleh Nabi. Famazala Rasulullah yukana yaqulwa hatta qulna laitahu sakat. Dan Rasulullah mengulang-ulang kata sumpah palsu sampai kami berkata di dalam hati kami, mudah-mudahan Nabi diam. Jadi posisinya Nabi waktu bersabda itu sandaran sebelah kiri. Nabi bersabda, maukah kalian kutunjukkan dosa-dosa besar? Mau Rasulullah. Dosa besar adalah musyrik sama Allah dan durhaka kepada Allah. Kemudian Nabi duduk. Nabi kemudian bersabda, sumpah palsu, diulang-ulang sama Nabi sampai sahabat semuanya mengatakan laitahu sakat. Mudah-mudahan Nabi diam. Maksudnya mudah-mudahan Nabi diam bukannya nggak mau dengarkan sabdanya Nabi, tapi para sahabat merasakan beban berat di hatinya Nabi ketika bersabda itu. Merasakan beban berat. Jadi gimana dosa besarnya? Sumpah palsu. Dalam riwayat yang lain qauluz zur, ucapan bohong. Jadi diulang-ulang oleh Nabi, sumpah palsu atau ucapan bohong. Diulang-ulang berkali-kali sampai sahabat berkata, laitahu sakat. Mudah-mudahan Nabi diam. Sudah cukup di situ. Menunjukkan beratnya urusan kebohongan. Berat urusan kebohongan. Kadang sebagian orang berpikir, ya selama orang lain nggak tahu kalau mau bohong amannya. Tapi hakikatnya bohong, Pak. Kau muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi sendiri. Hati-hati. Kalau dalam riwayat yang lain, ketika
Ketika ditanya kepada Rasulullah, ayat bil mu'min, apakah orang mu'min berzina? Dapat yazil mu'min, mungkin mu'min berzina. Ayat bil mu'min, apakah orang mu'min mencuri? Qad yasrikul mu'min, orang mu'min mencuri. Ayat syarabul mu'min, apakah orang mu'min minum khamr? Qad yashrabul mu'min. Tapi ketika ditanyakan ayat bil mu'min, apakah orang mu'min berbohong? Nabi bersabda, tidak. Kemudian Nabi membaca ayat, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bil aakhirah. Sesungguhnya membuat kebohongan adalah orang-orang yang tidak punya iman dengan akhirat. Maka Nabi menjadikan kalau disebutkan para sahabat mengatakan kalau seseorang sudah ketahuan bohong sekali, maka jatuh di pandangan masyarakat sahabat semuanya. Kalau seseorang di komunitas sahabat, kalau sudah ketahuan bohong sekali, jatuh dia pandangan di mata sahabat. Gak ada nilainya, gak ada kemuliaannya. Apapun yang dia lakukan. Maka di sini Tuhan ekstra hati-hati di dalam bersikap kepada sesama orang. Ya pastinya mungkin tidak ada salah, ada apa, tapi bisa mungkin jauh sifat bohong tersebut. Berbohong. Kalau disebutkan orang yang berbohong pasti akan berusaha untuk menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang baru. Kemudian kebohongan yang baru akan ditutupi lagi dengan kebohongan yang baru lagi. Akan terus sampai gitu. Enggak ada selesai. Pahami bahwa kejujuranlah yang menyelamatkan, bukan kebohongan. Kebohongan bukan menyelamatkan, tapi menyelamatkan sesaat. Menyelamatkan sesaat. Tapi setelah itu malah na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlakul karimah dan juga bisa menjaga lisan kita insyaallah. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan la tu'adhibna 'alaihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarruqana min ba'di tafarruqan mahzuman wa la tajal bina wa la hadan minna syaqiyyan wa la mahruman.